Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Sasmita. Saya mahasiswa S2 di Manajemen Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional atau biasa disebut ULBI. Di mana di sini saya ingin menjelaskan atau memberikan jawaban dari soal yang diberikan oleh dosen saya, Profesor Dr. Agus Purnomo, MTCIMILT, dengan materi desain layout dengan simulasi manual. Adapun soal yang diberikan adalah seperti berikut, di mana PT MM Log di Kota Bandung memiliki sebuah gudang dengan spesifikasi ukuran 27 meter kali 18 meter kali tinggi 4 meter, hanya satu lantai, di mana terdapat 3 pintu, yaitu ada pintu masuk, pintu keluar, dan emergency. Terdapat ruang kantor, toilet, musola, dan loker. Gudang memiliki tiang-tiang bar bangunan yang digambarkan sebagai kotak kecil hitam, dan tentu sekali tidak dapat untuk ditempati barang-barang. Tidak memiliki rak sehingga barang-barang hanya dapat disusun di atas palet dengan tinggi satu tumpukan. Peralatan material handling yang dapat digunakan hanyalah hand pallet manual dengan unit dimensi 1,5 meter kali setengah meter kali 40 cm. PT MM Block mendapatkan kontrak dengan sebuah perusahaan untuk menangani barang-barang mereka sebagai berikut, di mana barangnya sudah ditentukan. Ada barang siap kirim, ada fast moving, ada slow moving, barang promosi, barang siap masuk, barang bentuk cair dan bubuk, barang pendukung berupa packing atau kardus. Jumlah ukuran barang, denah, ruangan dijelaskan pada slide berikut. Pertanyaannya yang diberikan adalah, bantulah PT Memlok untuk merancang layout gudang yang baik dengan menempatkan barang-barang dan lain-lain yang ada di slide 5 ke denah yang ada di slide 6. Jelaskan kriteria apa yang digunakan untuk menjustifikasi bahwa layout gudang yang saudara rancang sudah baik. Oke, ini adalah soal yang diberikan, di mana ada denah-denahnya. Denah-denah ini yang sudah ditentukan. Kemudian kita memberikan jawaban dengan memasukkan atau mengcopy paste semua ukuran ke sini dengan tidak mengurangi size atau ukurannya. Oke, ini adalah denah yang sudah saya jadikan, di mana tadi di dalam soal sudah ditentukan ada 3 pintu, pintu emergency, pintu masuk, dan pintu keluar. Pintu emergency tidak boleh tertutup oleh barang apapun, sehingga pada saat kejadian sesuatu yang tidak kita inginkan tidak mengganggu flow untuk emergency. Di sini sudah ada kantor, ada loker, ada toilet, dan musola. Kenapa kita taruh di belakang? Karena umumnya kantor itu ada pada saat ketika masuk, dan toilet dan musola agar tidak mengganggu flow yang di depan. Kemudian setelah kita lihat tadi di dalam soal, kita menyiapkan tempat masuk atau preparation. Jadi untuk barang sortir, kita barang masuk kita sortir dulu. Kita apakah itu masuk ke slow moving atau fast moving. Nah, untuk area slow moving sendiri kita berada di area pintu masuk atau di dekat setelah barang itu disiapkan. Kemudian di situ ada proses packing slow moving sebelum melakukan pengiriman. Karena di dalam soal ada 2 jenis macam, ada bubuk slow moving, ada cairan slow moving, kita pisahkan yang satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Nah, kemudian karena sebelum produk dilakukan pengiriman akan ada packing, yaitu kita tempatkan tempat alat-alat dan tempat palet tidak jauh dari area packing. Kebetulan setiap yang fast moving dan slow moving pasti akan dilakukan proses packaging, di mana alat itu dipakai secara bersamaan, sehingga tempat dan alatnya akan kita dekatkan ke area packing. Nah, setelah dilakukan packing, maka kita taruh di area siap kirim,
Di area slow moving kita taruh satu area kecil, karena slow moving biasanya produknya tidak banyak, yang akan dilakukan kiriman hanya menggunakan satu space saja, area siap kirim untuk slow moving. Sedangkan yang fast moving, karena biasanya namanya fast moving dan produknya akan banyak, yaitu kita siapkan untuk 8 space atau stationery di sini. Nah, setelah dilakukan pengelompokan, maka kalau kita melihat alurnya, yaitu ada pintu masuk dan ada pintu keluar. Jadi tidak ada proses yang kembali. Jadi mempermudah dalam melakukan proses atau flow proses dari masuk sampai barang itu dikirim agar tidak terjadi hambatan. Dalam space atau lokasi yang saya buat seperti ini, salah satu yang saya taruh di paling belakang adalah barang rusak atau barang NC. Kenapa? Agar kita jauhkan dari barang-barang yang tidak rusak, agar tidak tertukar atau tidak menjadi merusak barang lain. Biasanya kalau dus kan, kalau misalkan bocor, dus cair rusak NG karena bocor, bisa mengganggu dus yang lain atau produk yang baik atau yang good. Oke. Kriteria penilaian layout gudang yang baik. Yang pertama, efisiensi alur material flow. Tadi sudah saya jelaskan, alur material flow-nya dari masuk sampai keluar, dari barang yang slow moving sampai yang fast moving untuk siap. Agar lebih cycle time yang rendah. Cycle time yang rendah ini artinya pada saat kita mencari barang, karena kita lokasinya sudah ditentukan, maka jadi akan jauh lebih mudah. Kemudian ketika kita mau ngambil barang juga akan jauh lebih mudah. Oh ya, di sini ada barang promosi. Barang promosi kita taruh di depan pada saat kita siap kirim. Biasanya barang promosi itu kan akan jauh sama seperti barang fast moving. Jadi akan sering keluar atau banyak permintaan. Yang ketiga, kemudahan dalam pengambilan. Tadi sudah dijelaskan. Yang keempat, utilitas ruangan yang optimal, di mana utilitas ini mengoptimalkan semua space tanpa mengurangi atau menghalangi pintu-pintu yang seharusnya terbuka. Contoh misalkan emergency ini, dimana kalau kita gunakan space-nya di depan emergency, pintu emergency, maka akan mengganggu untuk proses yang lain atau proses evakuasi jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian utilitas ruangan yang optimal, di sini sudah optimal. Space, memang ada space kosong di sini agar lebih mudah fleksibel jika kita misalkan ternyata barang yang masuk semakin banyak, maka kita tinggal tambahkan di atasnya. Begitu juga area packing, di sini kita sediakan space sedikit. Jika memang ternyata kapasitasnya meningkat, maka bisa dijadikan tempat siap kirim, bisa juga dijadikan tempat packing untuk fast moving. Termasuk ketika slow moving juga sudah mulai membaik, maka kita bisa tambah sedikit satu space, karena kalau banyak maka akan pindah dikategorikan menjadi barang fast moving. Kemudian keamanan dan keselamatan kerja. Keamanan tadi kita sudah sampaikan, salah satunya pintu emergency tidak boleh tertutup. Kesehatan kerja, dimana yang mencerminkan adalah ergonomik, jadi tempat alat dan palet itu berada posisi dimana bisa dekat dengan fast moving dan slow moving. 5S yang baik. 5S yang baik adalah dengan memberikan label pada setiap lokasi. Dan yang terakhir, mendukung sistem teknologi. Jadi artinya dengan sistem teknologi akan jauh lebih mempermudah. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.